Iya, dari kawasan Tenaga Berumbat Malang, inilah 107,9 AM Suara Sangkakala, The Voice of Restoration dalam program Dialog Keluarga Sukses. Sebuah program yang membahas tentang masalah suami istri atau keluarga. Dan topik atau tema kita hari ini adalah masalah perjodohan. Apa itu? Apakah saya salah jodoh? Apakah saya salah jodoh? Karena banyak orang setelah menikah sekian tahun, kemudian banyak persoalan, banyak problem, banyak pertengkaran, sehingga dia bertanya, sepertinya dia bukan jodoh saya. Sepertinya saya telah salah dalam memilih jodoh. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, benarkah memang demikian? Biasanya kalau orang sudah berantem seringkali dan sudah bertahun-tahun atau sudah berupaya untuk diadakan penyelesaian dan tidak beres-beres, tidak kunjung selesai, akhirnya orang mengambil kesimpulan sepertinya saya memang benar-benar salah jodoh. Sepertinya saya salah memilih. Nah, saudaraku, ini bertolak belakang seperti ketika saya sedang memberikan bimbingan pranikah, memberikan konseling pranikah, saya bertanya, apakah saudara yakin bahwa pasangan yang di samping saudara itu ada pasangan dari Tuhan? Maka dengan suara yang mantap dia akan ngomong, saya sangat yakin. Saya kurang yakin, saya tanya lagi. Anda berkata itu yakin bahwa pasangan saudara dari Tuhan, dan saya tanya berapa persen? Dan dengan mantap juga dia akan berkata 100%, Pastor. Saya mantap bahwa dia adalah pasangan saya yang terbaik, the best ya. Dan yang mengejutkan ketika saya membaca kuesioner, biasanya kita suruh nuliskan hal-hal apa 3 poin yang Anda sukai sehingga saudara tertarik, jatuh cinta dan akhirnya memutuskan untuk menikahi dia. Dia akan sebutkan, bahkan kadang-kadang dia lebih daripada 3 yang diminta itu. Dan di dalam kolom yang berikutnya sebutkan hal-hal yang Anda tidak sukai di pasangan saudara. Dan saya terkejut, kenapa? Ternyata kosong. Dan dia katakan, ya selama ini saya menemukan pasangan saya yang terbaik buat saya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga boleh dikatakan sebelum menikah, sebelum married, dia bilang 100% yakin bahwa pasangannya itu adalah yang terbaik dan benar dari Tuhan. Namun ini berbanding terbalik ketika mereka sudah menikah, jalan sekian tahun, dan akhirnya menemukan banyak atau hal-hal yang tidak cocok, tidak sesuai, langsung dia katakan 100% dia ternyata bukan pasangan saya telah salah jodoh, saya salah pilih. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita menghadapi kasus seperti ini, lalu bagaimana? Dan apa yang menjadi jawaban saya ketika orang akan bertanya demikian? Saya katakan bahwa jodoh itu bukan sebuah takdir. Jodoh itu bukan sudah ditetapkan seperti gambarannya. Kadang-kadang orang bilang kita ini seperti wayang yang dimainkan oleh sang dalang. Terserah yang sang dalang mau mempertemukan kita dengan siapa dan berapa lama saya akan hidup dengan dia. Seperti itu gambarannya. Dengar saudaraku bahwa pasangan hidup, suami saudara, istri saudara itu bukan ditakdirkan ya. Tetapi itu hasil dari sebuah pilihan ya. Entah itu pilihan saudara sendiri, entahkah itu pilihan orang tua, ataukah ya mungkin keluarga saudara yang menjodohkannya ya. Tetapi kan mereka sebetulnya tidak boleh memaksa ya. Berarti bahwa kita manusia itu diberikan free will, diberikan pilihan, kehendak bebas untuk memilih siapa yang akan menjadi
pasangan hidup atau suami atau istri kita. Ya, makanya ada para hamba Tuhan tertentu yang tidak menggunakan istilah jodoh atau menghindari kata jodoh. Nah, kalau saya juga cenderung lebih suka memilih menggunakan istilah pasangan hidup. Pasangan hidup yang dari Tuhan, yang artinya bahwa itu adalah sebuah pilihan kita. Bukan Tuhan menyodorkan, memaksa, pokoknya mau gak mau ya kamu nikah sama dia. Bukan seperti itu. Nah, kalau orang memahami bahwa ya kan sering kita dengar namanya jodoh mati, apalagi gitu. Itu sudah digariskan, sudah ditakdirkan. Katanya manusia kita tidak boleh menolak, kita tidak bisa menghindar. Pokoknya ya kita tinggal menjalani saja. Nah, kalau orang berkesimpulan demikian, maka ketika seseorang akhirnya tidak bahagia, seseorang akhirnya rumah tangganya kacau, rumah tangganya berantakan, dia akan berantem terus. Maka yang disalahkan siapa? Tentu yang mengaturnya. Siapa yang mengatur hidup kita? Tuhan. Dan orang akan menyalahkan Tuhan. Ini kan Tuhan yang menemukan saya dengan dia. Kan saya tinggal jalani saja. Nah, saudaraku, apakah demikian? Tentu tidak kan? Tuhan itu tidak memaksa kita. Dan kalau Tuhan yang merencanakan pasti yang terbaik. Nah, ini perlu mendapatkan pemikiran ya. Supaya kita ini dibukakan ya pemahaman kita, pemikiran kita. Jadi bahwa jodoh atau pasangan hidup kita ini bukan sudah digariskan ya semau nggak mau ya dengan dia begitu, bukan. Nah, sebelum saya menikah, sebelum Bapak Ibu menikah, kita kan sudah pernah bertemu dengan orang-orang lain itu. Bahkan kita sudah sempat berpacaran dengan si A, si B, dan si C misalnya. Nah, Tuhan kasih kesempatan kita ketemu dengan banyak orang. Dan Tuhan itu juga memberikan di dalam pemikiran kita untuk kita bisa memilih, mau pilih yang seperti apa ya. Kita mau pengen pasangan hidup yang seperti apa. Dan masing-masing kita kan berbeda-beda ini ya. Kemauan kita, harapan kita, pilihan kita itu beda-beda. Dan Tuhan menghargai pilihan kita. Sudah pengen yang tinggi berapa? Atau pengen yang warna kulitnya seperti apa? Yang model rambutnya seperti apa? Mau lurus atau mau keriting? Warnanya mau kuning, putih, coklat, hitam? Ya, itu kan kita punya pilihan. Dan Tuhan itu baik sekali. Dan Tuhan itu kita bisa dipertemukan dan orang berbagai macam beda-beda. Tujuannya kita bisa memilih. Nah, kalau ada juga, loh Pastor, aku ini sebetulnya tidak banyak pilih, aku sudah siap untuk dengan siapa saja. Kok Tuhan gak kirim-kirim sih? Kok Tuhan gak kasih jodoh sih? Kami tiap hari ada Zoom. Salah satu pokok doa kami mendoakan ya 3 orang lah yang selama ini kita doakan untuk bisa mendapatkan pasangan hidup. Nah, yang satu saya kenal ya. Dan selama berapa tahun terakhir saya sudah mengenal orang ini pernah membawa temannya ya, teman yang dianggap teman dekat. Itu 2 orang yang berbeda. Dan ternyata dalam 2 tahun dua-duanya nggak jadi. Dua-duanya nggak jadi. Dan sebelumnya katanya dia sudah pernah pacaran dengan si A, si B, si C dan seterusnya. Nah, sebetulnya bukan Tuhan nggak ngasih. Saya tanya, kenapa kok nggak jadi, Pak? Iya, enggak cocok ya, kami enggak sepakat. Ya sudah, karena memang tidak sepakat, ya akhirnya putus, akhirnya berpisah lagi. Jadi ya kita kan memang ya sebelum saya menikah juga kan punya kriteria kan, punya syarat kan, yang kita mau seperti apa begitu. Dan Tuhan menghargai itu. Dan kita tidak bisa menyalahkan Tuhan. Kok Tuhan enggak kasih? Tuhan bilang, aku sudah kasih, aku sudah kirim, tapi pilihanmu terlalu banyak syaratnya. Nah, kamu terlalu banyak pilih-pilih. Dan ketika saya
bertugas di sebuah kota di sebuah pulau di Sulawesi waktu itu, saya ketemu juga dengan seorang pemuda yang waktu usianya bahkan mungkin lebih senior dari saya. Tapi ternyata dia tidak memutuskan dengan siapa akhirnya menikah. Selama saya di sana 2 tahun lebih itu sudah ganti berapa pacar. Dan ternyata saudaraku, masalahnya bukan Tuhan tidak ngasih ya. Bukan Tuhan nggak ngirim ya. Tuhan sudah kasih, Tuhan sudah kirim banyak pilihan, tetapi dia ternyata yang dikasih Tuhan katanya nggak cocok semua. Nggak tahu dia pengen seperti apa. Ya pokoknya intinya ya Tuhan kasih pilihan kepada kita. Jadi jodoh atau pasangan hidup itu adalah sebuah pilihan. Dan kita diberikan oleh Tuhan sebuah kehendak bebas. Kita boleh memilih, tentunya bebas ini bukan bebas sembarangan ya. Bebas tentu dengan syarat, bebas dengan tuntunan yang Tuhan beri. Nah untuk itu kita ini apa yang harus dipertimbangkan sebelum kita akhirnya memutuskan memilih si A si B untuk jadi pasangan hidup saya. Nah di season yang berikutnya ini saya ingin kita akan memberikan tuntunan Tuhan, hal apa yang perlu dipertimbangkan yang akhirnya kita bisa memilih, oh ya aku mau dengan si A si B atau siapa untuk menjadi pasangan hidupku. Apakah saya salah jodoh? Ya, karena banyak orang yang setelah menikah sekian tahun dan akhirnya lebih banyak berantemnya, lebih banyak katanya tidak happy, tidak bahagia karena menikah pengen bahagia, sehingga dia berkesimpulan ternyata saya salah jodoh, salah pilih, salah keputusan, dan lain sebagainya. Intinya kalau ditanya 100% dia bukan jodoh saya. Dan saya mungkin dalam hatinya katakan menyesal. Sudah ya kehilangan banyak hal, kehilangan waktu, kehilangan berduit lah atau macam-macam ya. Dan akhirnya dia berpikir ya berarti kalau salah jodoh ya harus ganti jodoh ya begitu. Nah padahal kalau di dalam kekristenan kan kita begitu kita sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan, tidak boleh diceraikan. Lalu bagaimana kalau cerai tidak boleh, tapi kalau dipertahankan juga akan begini terus? Apakah Tuhan juga tega kalau saya hidupnya menderita seumur hidup? Nah, aku ya yang pasti bahwa Tuhan bukan merencanakan, bukan menghendaki ya kita nih menderita seumur hidup. Tidak ada. Tuhan itu pengen anak-anaknya itu semua happy, semuanya bahagia, semuanya sukses, berhasil. Itu maunya Tuhan. Bahkan ketika Tuhan merancang itu untuk pernikahan itu, Tuhan pengen juga semua baik ya, semuanya happy begitu. Tetapi kenapa bisa akhirnya ujung-ujungnya atau di tengah jalan mengalami hal yang sedemikian itu? Ya kemungkinan besar kita salah di dalam awal-awal dulu ya, atau ya dalam proses ini yang kita merasa saja. Ada orang yang merasa salah jodoh. Ada orang yang merasa salah pilih. Tapi apakah betul-betul salah? Ternyata bukan. Karena ada pernikahan yang memang sedang memasuki fase itu, yaitu fase penyesuaian. Yang itu juga disebut dengan fase dilusi. Dilusi itu artinya berlawanan dengan fase ilusi. Seperti kenyataan yang buruk yang dialami yang jauh bertentangan dengan apa yang dibayangkan dulu sebelum menikah. Karena waktu sebelum menikah membayangkan hal-hal yang indah, yang happy, yang menyenangkan, yang membahagiakan. Tapi ternyata ketika masuk fase kedua, yaitu fase konflik, kok gegeran berantem. Seperti dunia itu terbalik, dia balik jungkir kepala di bawah begitu. Nah sebenarnya kalau orang tahu ini, apalagi saudara biasanya ya, di bawah 5 tahun atau 7 tahun pernikahan itu akan memasuki fase ini, yaitu fase kedua yang disebut dengan fase penyesuaian, disebut fase konflik, tapi juga disebut dengan fase dilusi. Artinya ya masuk di dunia nyata yang tidak seperti di dalam angan-angan atau bayangannya. Dan itu mesti harus dilewati. Kenapa? Penyesuaian ini bisa lembut,
bisa keras, bisa cepat, bisa lama, ya. Tergantung kedewasaan, ya. Dewasa tentu bukan hanya umur, ya. Saya pernah bahas di sini, tapi juga terutama itu dewasa secara kepribadian, dewasa secara karakter, dewasa mungkin juga bisa secara rohani. Nah, ini yang penting, makanya tadi saya berjanji untuk menyampaikan hal-hal apa yang perlu dipertimbangkan sebelum seseorang memutuskan, ya aku mau menikah sama dia, aku mau hidup bersama dengan dia untuk menjadi suami atau istri. Nah, apa itu Zaku? Ya hal yang mendasar saja, yang terpenting yaitu yang pertama bahwa saudara pastikan bahwa saudara itu sepadan. Sepadan di sini banyak hal, ya. Terutama tentu percaya kepada Tuhan yang sama. Kepada kalau sudah sebagai anak Tuhan, orang Kristen yang percaya Yesus, ya cari pasangan yang sama-sama bertuhankan Kristus. Jangan yang percaya yang lain, dan itu akan sulit karena nggak bisa kita akan mengemudi, menjalankan perahu kehidupan, kemudian ternyata dikendalikan dengan arah tujuan yang berbeda. Tidak akan mungkin bisa mencapai tujuan yang sama, ya. Jadi sepadan itu seperti itu. Tapi juga bukan itu yang utama, tapi juga banyak hal, ya. Sepadan dalam hal sosial, sepadan pendidikan, sepadan banyak hal. Bukan harus sama, ya, bukan sama, tapi artinya sepadan. Yang kedua yaitu carilah pasangan yang dewasa, yang artinya ya sudah siap matang begitu, ya, matang, bukan yang masih kanak-kanak, bukan yang masih hijau istilahnya itu. Nah, kalau dewasa secara karakter pribadi terutama, ya, bukan umur saja tetapi karakter atau pribadi. Biasanya dia ada siap, dan kemungkinan juga besar dia juga ini bukan orang yang manja, bukan yang mau menang sendiri, yang tidak mau kalah, tapi artinya dia siap untuk memberikan hidupnya bagi pasangannya. Bukan mengharapkan dan bukan menuntut. Saya selalu memberikan tagline bahwa kebahagiaan tidak akan didapatkan dengan cara menuntut, tapi hanya dengan memberi. Ketika saudara memberi, membuat pasangan saudara happy, bahagia, merasa penting dan diperhatikan, saudara akan memenuhi kembali apa yang saudara tabur kepada pasangan saudara, ya. Jadi ini yang penting. Jadi bukan hanya dewasa lahiriah jasmani, tapi juga terutama secara karakter, ya. Umur boleh juga. Ya, kemarin ada yang tanya, Pastor, kalau umur saya jauh jomplang berbeda gimana? Ya jangan terlalu jauh. Pokoknya kalau masih di bawah 10 tahun itu masih oke. Kalau 5 tahun oke, 1-2 tahun ya oke. Tapi jangan jomplang, apalagi yang perempuan, yang wanita yang jauh lebih tua. Misalnya lebih tua 10 tahun. Waduh, saya bisa membayangkan kalau 5 tahun lagi, 10 tahun lagi belum terasa. Tapi kalau nanti 20 tahun atau 30 tahun lagi, saudara, itu akan sangat terasa. Kenapa? Wanita kan jauh lebih cepat dewasa, lebih cepat tua juga. Nah, wanita akan masuk fase menopause. Umur 50 tahun, laki-laki itu bukan tua, sedang matang. Kalau istrinya sudah menopause, dia sudah nggak bergairah lagi, sudah malas hubungan seks, sementara laki-lakinya sedang jos-josnya. Itu jadi persoalan juga, ya, perlu dipertimbangkan itu. Nah, kemudian tentang tujuan hidup ini juga sangat-sangat penting. Makanya perlu waktu pacaran itu untuk saling mengenal, tahu kira-kira apa tujuan hidupnya, sasaran hidupnya, apa yang dianggap penting dalam hidupnya, sehingga itu nanti bisa sejalan. Kalau tujuan hidupnya berbeda, pokoknya aku nanti hidup tuh begini-begini saja, aku mau bekerja sampai umur 40 tahun saja, setelah itu aku enggak mau kerja, aku mau happy-happy. Nah, kalau ini enggak diketahui pasangannya sebelumnya, wah, ini bisa berantem, bisa gegeran. Kita ini masih produktif, kita ini masih muda, ayo kerja keras. Sementara dulu dia udah punya cita-cita pengen berhenti kerja, umur 50 tahun mau pensiun. Nah, kan enggak ketemu, berantem pasti, ya. Dan juga faktor-faktor lain yang dipertimbangkan, misalnya pekerjaan. Ternyata kalau memang harus lepas pantai 2 bulan, 3 bulan, atau dia seorang yang berlayar itu loh, ya, yang dia akan bertahun-tahun di kapal, mungkin setahun sekali baru pulang. Nah, sudah pertimbangkan juga
begitu ditinggal kesepian, saudara sementara nggak tahan sepi, kan bisa berape. Nah, inilah yang memang hal-hal yang perlu dipertimbangkan sehingga saudara tidak merasa terjebak membeli kucing dalam karung, akhirnya merasa salah pilih, salah jodoh dan sebagainya. Sehingga Tuhan disalahkan, orang tua disalahkan, teman disalahkan, jangan ya. Pilihan hidup saudara sendiri, saudara ya berdoa sama Tuhan, minta tuntunan Tuhan sehingga dapatkan pasangan hidup yang terbaik. Ya, itu bisa menjadi solusi, memberikan inspirasi bagi saudara sebelum saudara mengambil keputusan menetapkan siapa yang menjadi pasangan hidup saudara. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.